Diamus Ijipur oleh paduan suara G-Voice. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Prosesi memasuki ruangan.
menjunjung tinggi ilmu dan makna, mengayomi bunga-bunga bangsa, melahirkan sang generasi dari kedua negeri. Wahana-wahanamu mengusir derita dalam cintamu untuk membangun bangsa. Ku bersama dengan lingkungan dunia demi cintaku pada nusa dan bangsa. Ketua Umum Pengurus Besar POGI, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Panitia, dan orator dipersilahkan untuk duduk. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia oleh Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Dr. Nurdadi Saleh SPOG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Dengan memanjatkan mohon izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hyang Widi-Wasa, secara resmi Kongres Obstetri dan Ginekologi ke-15 di Bali dibuka. Atas sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Obstetri Ginekologi Indonesia periode 2012-2015 kepada Dr. Nurdadi Saleh SPOG, dipersilakan. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan, yang terhormat Ketua Kolegium, yang terhormat Presiden-elek PB POGI, yang terhormat para guru besar, yang terhormat para senior, yang terhormat tamu-tamu undangan, dan seluruh sejawat spesialis obstetri ginekologi yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di Kongres Obstetri Ginekologi yang ke-15 yang mulia ini di Pulau Dewata yang sangat indah, dalam keadaan sehat dan sejahtera. Seluruh jajaran POGI yang saya hormati dan saya cintai, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 29 dan 30 Juni 2012 yang lalu telah terselenggara rapat umum POGI. Rapat umum merupakan forum tertinggi di dalam organisasi. Pada rapat umum tersebut telah disahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru, yang merupakan revisi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelumnya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan aturan dan pedoman yang perlu serta tata kelola organisasi yang harus kita taati dan kita patuhi sebagai anggota organisasi. Pada bab dan pasal tentang hak-hak anggota, tentang kewajiban anggota, dan tentang sanksi bila tidak memenuhi kewajiban yang berlaku tersebut, telah pula disahkan Rencana Strategis Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia periode 2012 sampai dengan 2015, yang mana pada rencana strategis tersebut telah dijabarkan hal-hal yang harus dicapai oleh POGI 3 tahun ke depan.
rinci dan sangat terukur. Kedepan, POGI tidak bisa lagi berjalan hanya seperti air mengalir yang bergerak tanpa arah dan tujuan yang jelas. POGI harus bergerak sesuai dengan rencana strategis yang telah disetujui rapat umum tersebut. Pasti hal ini tidaklah mudah, tapi saya percaya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan seluruh jajaran POGI, insya Allah tujuan yang diamanatkan dan rencana strategis tersebut mampu kita capai. Para hadirin yang saya hormati dan saya cintai, rapat umum yang terhormat itu telah pula memilih pimpinan POGI untuk periode 3 tahun ke depan sebagai berikut. Ketua Dewan Pertimbangan Profesor Biran Afandi, saya kira kita sudah mengenalnya semua, boleh tepuk tangan. Ketua Kolegium Profesor Sugiarto, kita juga telah mengenalnya semua, boleh tepuk tangan. Dan Presiden-elek PB POGI periode 2012-2015, Dr. Pujo. Mungkin kami mohon dengan hormat Dr. Pujo berdiri. Kami ucapkan selamat dan selamat bekerja pada para pejabat-pejabat yang telah terpilih secara demokratis. Untuk Kongres Obstetri Ginekologi ke-16 akan dilaksanakan bertempat di Bandung, dan PIK 22 akan dilaksanakan di kota Solo. Boleh tekan. Sehingga sejawat dapat mengetahui yang terhormat para guru besar, yang terhormat para senior, dan sejawat spesialis obstetri dan ginekologi yang saya cintai dan bangga. Pada kita dititipkan oleh bangsa ini, oleh rakyat Indonesia yang kita cintai, yaitu tingginya angka kematian. Angka itu berada pada 228 per 100.000 kelahiran. Angka tersebut tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Tentu hal ini sangatlah membuat kita bersedih. Berbagai upaya dan program telah dilaksanakan, baik oleh pemerintah, oleh lembaga swadaya masyarakat, dan oleh organisasi-organisasi polisi. Akan tetapi, tampaknya angka tersebut belum menurun secara signifikan. Bahkan di tengah rem, angka tersebut malah meningkat. Para hadirin yang saya hormati, dari mimbar yang mulia ini, saya mengetuk hati semua spesialis obstetri dan ginekologi, baik yang berada di ruangan ini maupun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, untuk secara aktif, sekali lagi, secara aktif berperan serta menurunkan angka kematian di Indonesia, negeri yang kita cintai. Diharapkan tidak ada lagi spesialis obstetri dan ginekologi yang merasa bahwa tingginya angka kematian ibu bukan menjadi tanggung jawab. Saya percaya bila kita semua spesialis obstetri dan ginekologi terpanggil untuk menyelesaikan masalah ini, insya Allah kematian ibu di negeri tercinta ini dapat kita turunkan secara bermakna. Para hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya secara pribadi dan selaku ketua PBPOGI mengucapkan selamat kepada spesialis obstetri dan ginekologi baru dan spesialis obstetri ginekologi konsultan baru. Junjung tinggi profesionalisme dan etik, pererat tali kesejawatan di antara kita, dan laksanakan
pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik. Selamat juga saya sampaikan kepada keluarga-keluarga saudara, suami, istri, orang tua, dan lain-lain pihak yang telah mendukung saudara sepenuh hati dan dalam menjalankan dan menyelesaikan pendidikan yang tidak ringan. Izinkan juga saya sebagai pribadi dan sebagai Ketua PP POGI mengucapkan terima kasih kepada Dr. Noroyono Wibowo SPOG Konsultan atas kepemimpinannya pada periode kepengurusan 2009-2012. Dan Bakti Doktor akan selalu tercatat dalam sejarah POGI. Dan akhirnya dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widi Kuasa, marilah kita melangkah dengan optimisme dan semangat yang tinggi untuk kejayaan POGI yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sambutan perpisahan Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia periode 2009-2012 pada Dr. Noroyono Wibowo SPOG Konsultan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PB POGI Dr. Nurdadi, Ketua Kolegium Prof. Bidan, Ketua Kolegium Prof. Sugiarto dan Ketua Dewan Pertimbangan Prof. Bidan, Ketua Presiden atau Presiden-elek PB POGI Dr. Pujo, guru-guru saya, sahabat-sahabat saya, dan hadirin sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat karunia dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pagi ini kita berada di sini. Tanpa rahmat dan karunia-Nya maka tak mungkin kita bisa berada di sini menyelenggarakan suatu acara di tempat yang sangat indah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak berhingga kepada teman-teman di Bali yang telah merelakan tempatnya untuk kami gunakan untuk menyelenggarakan kongres ini. Saya akan segera memulai perpisahan ini dengan ingin mengingatkan beberapa hal saja. Pertama, kita harus belajar dari penciptaan alam semesta dan manusia itu sendiri, bahwa pada prinsipnya manusia ditetapkan oleh Allah dan diciptakan dari tanah. Yang kedua adalah Allah telah menetapkan manusia untuk menjadi khalifah, artinya pemimpin yang mengelola alam semesta ini. Kemudian Allah telah menetapkan bahwa untuk memimpin itu manusia diharuskan bergenerasi, karena usia manusia tidak lebih panjang dari usia alam semesta itu sendiri. Dalam hal bergenerasi inilah maka tugas POGI teramat sangat penting dan teramat sangat vital, karena tugas POGI sebagai salah satu atau sebagai leader untuk mengayomi dan mengentaskan atau menetaskan generasi-generasi yang siap menjadi rahmatan lil alamin menjadi begitu berat. Dan kemudian kita juga belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan leluhur kita yang utama, yang pertama yaitu Nabi Adam, bahwa Nabi Adam diutamakan dari malaikat dan jin atau iblis karena keilmuan. Maka kita harus sadar bahwa hanya dengan keilmuan pula
Allah meninggikan derajat seseorang menjadi beberapa tingkat makamnya. Untuk itu saya ingatkan kepada kita semua, pada diri saya dan pada sahabat semua, bahwa keilmuanlah yang menjadikan kita lebih tinggi beberapa derajat. Dan kita harus bersyukur luar biasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya manusia setelah berbuat khilaf diizinkan tobat dan kembali ke surga. Iblis tidak, malaikat tidak. Sungguh begitu kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini yang harus saya ingatkan kembali. Mengenai keadaan situasi sehari-hari sekarang ini, kita lihat bahwa communicable disease sudah begitu banyak turunnya. Mungkin tahun 2015 akan turun 3%. Tetapi non-communicable disease akan naik 17%. Ini perhitungan dari WHO, UNESCO, kemudian FAO dan seterusnya. Jadi non-communicable disease ini menjadi suatu masalah atau tantangan di masa depan. Ini jauh lebih sulit daripada mengatasi penyakit-penyakit atau keadaan-keadaan seperti perdarahan postpartum, preeklamsi dan sebagainya. Kita tahu bahwa di Amerika Serikat sekarang angka autis sudah 1/88 anak. Artinya setiap 88 anak ada 1 anak yang autis. Schizofren 1/120. Ini suatu tantangan yang teramat sangat berat untuk kita semua, untuk juga bersiap ke depan, karena mungkin generasi kita atau generasi yang kita hantarkan nanti mungkin seolah-olah sehat, tetapi secara kejiwaan, secara kepribadian dia sebenarnya schizofrenik atau autis. Apakah kita ingin generasi kita yang banyak nanti? Bayangkan kalau 1/100 saja manusia Indonesia autis, artinya ada berapa juta manusia Indonesia yang autis. Dan kalau itu memimpin ke pemerintahan kita, maka akan luar biasa bahayanya. Tantangan ini tidak mudah. Tantangan ini harus kita jawab. Dan kita lihat di bidang di luar fitur maternal, di endokrinologi, kita juga sudah lihat bahwa peningkatan penyakit non-communicable ini begitu dasarnya. Endometriosis, PCO dan sebagainya, cancer tidak juga turun. Ini suatu tantangan. Kemudian saat usia menjadi lebih tua lagi, nanti teman-teman dari urologi ini akan berjibaku untuk membetulkan pelvic floor yang mungkin juga mengalami disrupsi. Jadi betapa beratnya tugas kita. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa keilmuanlah yang menjadikan kita manusia diizinkan oleh Allah untuk lebih tinggi beberapa derajat dibanding makhluk lain. Saya harap dan saya berdoa semoga kita semua menyadari ini dan berbondong-bondong dan berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Nurdadi dan juga Prof. Biran dan Prof. Suci yang semoga ke depan mengawal POGI ini untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih berdaya guna bagi tidak hanya anggotanya saja, tapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya ucapkan selamat bekerja. Dan saya juga kepada hadirin sekalian, sahabat saya, guru saya mohon maaf dari hati saya yang paling dalam apabila ada kata-kata, apabila ada sikap saya, apabila ada perbuatan saya yang tidak berkenan selama saya memimpin PB POGI di periode 2009-2012. Akhirul kata saya ucapkan selamat bekerja pada PB POGI yang baru.
Dan kepada teman-teman sekalian, sahabat sekalian, mari kita berjuang, mari kita mencapai cita-cita untuk menjadikan Indonesia negara yang seperti digambarkan oleh para ahli yang sekarang sedang meneliti. Apakah Indonesia ini adalah the Lost Atlantic, negara yang pernah sangat berjaya di masa sebelum peradaban purba dulu. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.